putraku kang winarana midhangetno tetunganing ibu. Tidak ada yang lebih menyentuh hati ini selain mendengarkan segala hal yang mengingatkan kita kepada orang tua. Ya, itulah kita, seringkali lalai dan lupa, sehingga membutuhkan remaining system agar kita terus berjalan pada jalurnya. Ibu adalah sosok yang terpuji, perannya hampir tidak bisa terganti, bagaikan malaikat yang selalu melindungi. Sayap-sayapnya terbuka dengan sepenuh hati, kasih sayangnya mengalir tiada henti. Ibu adalah peran yang hebat, peran yang menjadikan semua wanita terhormat. Meski kadang didera berbagai ujian dan beban berat, ibu tetap berjuang, mesti harus bercucur keringat. Lalu sebenarnya siapa yang dinamakan sosok ibu itu? Bagaimana seharusnya kita memperlakukan sosok ibu seharusnya? Bersama saya, mari kita simak apa kata mereka tentang ibu. Spesial Hari Ibu. Tahu dong, besok tanggal 22 Desember. Kalau menurut saya sih penting banget, Mbak, karena Hari Ibu itu, kalau bagi saya sendiri, tiap hari itu udah Hari Ibu, nggak perlu menentukan tanggal dan lain-lainnya. Karena Ibu itu segala-galanya buat saya. Hari Ibu di Indonesia itu kan berawal dari pertemuan Kongres Ibu-Ibu Perempuan ya, Kongres Perempuan di Indonesia yang waktu itu diadakan di Yogyakarta. Walaupun secara resmi diresmikan oleh Presiden itu dulu sekitar tahun 59 melalui dekret Presiden. Dan sejak itu di Indonesia mulai diperingati Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember. Peringatan Hari Ibu merupakan upaya bangsa Indonesia untuk mengenang dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. Dan bagi saya pribadi, peringatan Hari Ibu itu untuk mengenang jasa-jasa pengorbanan seorang ibu yang telah mendidik kita, membesarkan kita, dan memperjuangkan kita sehingga kita menjadi seperti sekarang ini. Hari Ibu bagi kita tidak hanya perempuan tetapi juga seluruh komponen bangsa. Pada saat ini esensinya adalah meneguhkan kembali peran ibu, peran perempuan yang penting bagi perjalanan sebuah bangsa. Namun bagi saya pribadi, sebenarnya kita memperingati Hari Ibu itu setiap hari, bahkan setiap menit, setiap detik. Karena apa? Ibu itu adalah sosok yang mungkin Allah perlu menciptakan satu kata lagi agar kita bisa mengekspresikan sosok seorang ibu. Karena ibu kalau kita ibaratkan seorang pahlawan, beliau masih terlalu mulia untuk disebut pahlawan. Kalau dianggap seorang bidadari, beliau lebih mulia dari bidadari. Karena itu mungkin Allah bisa perlu menciptakan satu kata lagi untuk bisa mengekspresikan, mewakili siapa sosok ibu itu sendiri. Dan seperti yang kita tahu juga, dalam Islam juga disebutkan ibu itu adalah sosok yang paling mulia. Hari Ibu itu kan pertama kali dicetuskan pada tanggal 22 Desember tahun 1928, di mana waktu itu para perempuan seluruh Indonesia ini berkongres. Cepat tema sentral ya, yang menjadi isu pokok
sebagai bahan kongres, yakni terkait akses perempuan terhadap kesetaraan perkawinan, itu satu, kemudian menolak perkawinan dini, dan kemudian menolak poligami, serta satu lagi itu adalah terkait dengan akses pendidikan bagi perempuan. Nah, secara substansi, keempat isu pokok itu yang mestinya menjadi spirit kita semua ketika kita ini memperingati Hari Ibu setiap 22 Desember. Ya, kalau mendengar istilah Hari Ibu, sebenarnya yang teringat di benak saya itu sebagai hari yang merupakan bagian penghargaan terhadap perjuangan para perempuan Indonesia. Jadi bukan sekedar hubungan anak dan ibu, hubungan biologis, tapi saya lebih maknai sesungguhnya Hari Ibu ini adalah sebagai hari untuk memperingati pergerakan perempuan Indonesia. Karena memang sejarahnya yang saya tahu ya, saya bukan ahli sejarah, tapi yang saya ketahui seperti itu. Kenapa ditetapkan sebagai Hari Ibu ya? Karena ada momen ketika para perempuan bersatu, para perempuan kemudian bergerak bersama untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi begitu saya maknai Hari Ibu. Kita ada karena ada ibu. Tidak mungkin kita menjadi orang yang besar dan dewasa tanpa peran dari para ibu. Ibu selalu merawat kita sejak kecil, dan dari ibulah kemudian kita bisa banyak belajar terkait dengan kehidupan, mengenal saudara-saudara kita, mengenal kehidupan, mengenal demokrasi, dan lain sebagainya. Itu semua juga berasal dari pembelajaran dari ibu. Maka ibu ini sungguh sangat berjasa besar terhadap kehidupan kita semua. Maka jangan sekali-kali melupakan ibu kita. Kalau saya mengingat Hari Ibu yang tepatnya di setiap tanggal 22 Desember selalu kita peringati sebagai Hari Ibu. Yang pertama tentu bahwa kita semuanya ini adalah terlahir dari rahim seorang ibu. Kemudian yang berikutnya tentu ketika kita berada di dalam kandungan, kemudian sampai kita beranjak dewasa, tidak akan terlepas dari jasa seorang ibu. Orang Jawa bilang digulawentah oleh seorang ibu. Begitu besarnya jasa seorang ibu itu sampai kita pasti tidak akan bisa membalas jasa seorang ibu. Bahkan sampai detik ini di tas saya yang selalu saya bawa kemana-mana itu, saya selalu membawa foto ibu saya yang sampai hari ini beliau sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Tetapi kalau ingat itu semuanya, saya selalu merasakan, saya selalu mengingat bahwa berapapun yang kita curahkan kepada ibu untuk membalas jasa-jasa ibu, tidak akan pernah bisa. Saya bisa tunjukkan di tas saya. Inilah foto ibu saya. Saya selalu merinding kalau berada di pusara ibu saya. Saya bahkan tidak memanggil ibu, saya memanggilnya selalu Simbok. Beliau sudah tiada mungkin kalau saya hitung sudah 2011 sampai sekarang. Berarti sudah 9 tahun. Bahkan saya mungkin sulit untuk mengatakan, untuk berkata-kata. Begitu besarnya, begitu luar biasanya. Mungkin ibu saya membuat
saya seperti ini. Darah selalu mengalir di dalam diri saya. Seperti apa perjuangan ibu saya, orang tua saya, untuk menjadikan anaknya bisa berguna. Berguna untuk semuanya. Untuk itulah yang sampai hari ini yang bisa saya panjatkan kepada ibu saya yang sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Tentu selalu kami doakan untuk ibu saya. Semoga arwahnya diterima di sisinya, di sisi Allah SWT, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amal baiknya, dan tentu ditempatkan di surganya Allah SWT. Kemudian di hari ibu yang selalu kita peringati setiap tanggal 22, tentu harus kita maknai bersama. Selalulah kita untuk hormat, menjunjung tinggi, menjaga kehormatan ibu-ibu kita, seorang ibu, seorang perempuan. Marilah kita senantiasa menjaga kehormatan itu. Selalu kita hormati. Karena dalam bahasa atau ajaran seorang muslim ya, bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Itulah, jadi marilah kita selalu menjunjung tinggi, menghormati seorang ibu seutuhnya. Ya, karena historisnya para ibu dan para perempuan ini sudah banyak terlibat dalam urusan pergerakan, urusan kenegaraan, maka tentu harapan saya ya selaku pribadi dan juga orang yang sering terlibat bersama dengan para perempuan yang bergerak di bidang kenegaraan gitu ya. Tentu kami berharap semua ibu dan perempuan yang akan datang tetap bisa memaksimalkan potensinya seperti para pendahulu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu punya hak dan kewajiban yang sama untuk terlibat di dalam urusan pemerintahan, urusan publik, urusan masyarakat ya, tidak membedakan apakah laki dan perempuan. Kira-kira begitu, Mbak. Kalau terkait dengan harapan, saya pribadi berharap bahwa dengan adanya momentum peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember itu, kita semua, seluruh kaum ibu dan perempuan ya, sekaligus laki-laki selaku mitra perempuan dalam membangun kehidupan individu, sosial, bahkan bernegara, itu ingin agar supaya perempuan dengan peran-peran domestiknya ini kemudian didorong begitu ke ranah publik yang jauh lebih baik untuk kesetaraan dan kesejahteraan perempuan. Misalnya akses perempuan terhadap pendidikan, sosial, politik, dan juga akses perempuan terhadap keadilan. Ini penting saya kira untuk disampaikan kepada semua generasi muda terkait pemaknaan Hari Ibu. Harapan saya untuk para ibu, teruslah menjalani kehidupan untuk selalu merawat anak-anaknya, dan teruslah untuk menyuarakan keinginan-keinginan yang itu memiliki perspektif ibu. Dan saya juga berpesan agar para bapak-bapak, para kaum lelaki selalu memberi kesempatan yang utama terhadap ibu-ibu. Jadi memperingati Hari Ibu tidak akan ada artinya jika hanya sekedar meneriakkan slogan-slogan tanpa melakukan sesuatu bagi perempuan, tanpa melakukan sesuatu bagi ibu. Harapan saya pribadi bagi semua ibu yang ada di seluruh penjuru dunia, mari kita menjadi diri sendiri tanpa sibuk menjadi pribadi yang diinginkan oleh orang lain. Kita kenali potensi diri kita sendiri, kita kembangkan, kita terus belajar agar kita bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, pendidikan yang terbaik, asuhan yang terbaik,
dan nanti dalam skala yang lebih besar kita bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan bangsa kita. Ibu, kaulah yang paling berjasa di dalam kehidupanku selama ini. Dan meskipun ibu-ibu sudah tua, renta, tapi mereka selalu bekerja dan selalu memikirkan anak-anaknya. Sosok ibu sendiri bagi saya, ibu adalah inspirasi, semangat, juga teladan. Kebetulan ibu saya perempuan, bekerja keras, tidak pernah mengeluh, dan ini menjadi spirit bagi kami anak-anaknya untuk mencontoh beliau. Juga semangat bagi kami anak-anaknya, bagi kami seluruh keluarga untuk menjalani masa-masa sulit, masa-masa mudah, semuanya bermuara kepada ibu. Untuk ibu, matur nuwun sangat. Panjenengan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Waktu, energi, kasih sayang yang tidak terhitung, tidak ternilai bagi kami. Senantiasa kami simpan di hati kami untuk menjadi nilai yang akan kami pegang. Mohon maaf, nyuwun ngapunten, kami belum bisa menjadi yang terbaik, belum bisa memberikan yang terbaik bagi ibu. Bagi saya, di dunia ini itu tidak ada yang lebih berat daripada bumi selain ibu. Pahlawan seluruhnya, pejuang sejatinya bagi saya adalah ibu. Selamat Hari Ibu, ibuku yang doa-doanya menjagaku, menyelamatkanku dari semua drama di dunia. Mengucapkan banyak terima kasih atas pengorbanan ibu selama ini. Tanpa ibu, saya bukan siapa-siapa. Semoga ibu saya selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan ibu selalu bahagia untuk selamanya. Amin. Terima kasih Ibu, terima kasih simbok saya yang sudah membesarkan saya. Dan mohon maaf apabila anakmu ini saat ibu masih sugeng, saat ibu masih hidup, saya belum bisa dekat, mendekat, bahkan berada di dekat ibu saat ibu menghembuskan nafas yang terakhir saat itu. Saya yang maaf, yang sebesar-besarnya karena tidak berada di itu aja. Terima kasih. Sejak dulu ibu selalu memberi, darinya terus berlangsung kehidupan ini. Meski kebanyakan dari kita tidak menyadari, kita selalu menganggap perjuangan hanya untuk para lelaki. Padahal para wanita tidak kalah keras memberikan segalanya selama ini kepada keluarga, masyarakat, negara tanpa terperi. Akan tetapi seringkali penghargaan tidak begitu nyata terlihat bagi mereka. Ibarat matahari yang selalu memberikan sinarnya demi kehidupan kita yang sering terlupa. Kasih doa, dan air mata ibu seringkali kita anggap biasa. Tapi ibu tidak pernah menyerah. Karena baginya penghargaan dan balasan bukanlah yang utama. Yang terpenting baginya melihat dirinya berguna dengan jiwa dan raga. Dalam berbagai bidang dan profesi, mereka selalu berusaha. Sebuah bukti nyata bahwa mereka bisa. Kelembutan mereka tidak lantas menjadikan mereka lemah segalanya. Karena di balik kelembutan
itulah tersimpan segala potensi dan sumber daya. Wahai para ibu, berjayalah dengan semangatmu. Wahai para ibu, berdayalah dengan kemampuanmu, karena negeri ini bergantung besar padamu. Selamat wahai para ibu, tetaplah menjadi pahlawan yang selalu di hati semua orang. Untuk ibu, melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong beritahu kami bagaimana cara untuk membalas jasa ibu. Walaupun kami tahu meskipun seisi dunia kami balas, seisi dunia kami serahkan kepada ibu untuk membalas kebaikannya, tidak akan pernah cukup. Meski hanya membalas satu tetes darah ketika beliau melahirkanku. Mring pinaringono rahmat engkang luhur sira lan Nabi Muhammad dadi